Bapak Sabrang Mowo Damar Panulu. Mas Noel Leto, selamat datang. Mas Sabrang dari Leto. Ini saya bertok ini mendatangkan beberapa orang pembicara dan orang-orang hebat semuanya, tetapi yang mendapatkan sambutan paling meriah adalah Noe Sabrang. Mengapa hal ini saya ungkapkan? Karena ada beberapa konten yang sudah ditayangkan, itu pun panjang, saya penggal-penggal pendek-pendek, dan masih banyak lagi yang belum, diantaranya adalah presentasinya beliau. Nah, inilah alasannya kita dengarkan mengapa sampai judulnya pun itu judul Cybertalk ini temanya itu mengambil dari kata-kata Mas Sabrang yang sering dilontarkan setiap kali pertemuan membahas simbolik. Lagi-lagi tentang simbolik. Kita dengarkan saja ya semuanya. Sambutan yang pertama akan disampaikan dari Ketua Pandi. Untuk itu kepada beliau, Profesor Yudogiri Sutjahyo PhD, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Disilakan. Inilah alasan mengapa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka bonus demografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika kita lalai, maka kemungkinan yang akan memanennya adalah negara-negara tetangga. Mari kita dengarkan. Selamat datang di Dalam diskusi ini juga mengemuka mengapa kok mempergunakan revolusi mental, di mana hal ini pernah dibumingkan di zaman era Bung Karno. Kan waktu itu Nasakom. Makanya banyak orang yang menduga-duga, bahkan ada yang bertanyanya, seorang ibu itu menukik sekali, apakah ini tidak menghancurkan Indonesia, katanya begitu di dalam pertanyaannya itu. Tapi ya kita ikuti saja acara ini. Itu baru judulnya saja, belum lagi isinya. Karena 70% pengguna internet di Indonesia ini baru berpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Bayangkan kalau nanti Kalimantan sudah berkembang internetnya, bayangkan kalau nanti Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, NTB segala macam berkembang, betapa luar biasanya. Dan disitulah sebenarnya saat yang emas untuk adik-adik mahasiswa sekalian. Kita mengalami yang namanya bonus demografi, dan ini kalau kita tidak manfaatkan, seringkali bonus demografi yang kita punya ini adalah merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Jadi kita harus manfaatkan luar biasa. Talenta digital kita hanya bisa memproduksi sekitar 300.000 per tahun, sementara kebutuhan di negeri kita mencapai 1,5 juta talenta digital. Kalau ini tidak kita manfaatkan, yang menikmati nanti negara tetangga. Jadi tidak salah kalau lalu kemudian beberapa unicorn, mereka tidak hanya diisi oleh pemain dari Indonesia, tetapi juga talenta-talenta digital dari India, Vietnam, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa bergerak bersama untuk ilmu kita berkembang, untuk kapasitas kita sama-sama berkembang. Oleh karena itulah pada hari ini, pada sore hari ini, sebelum kita nanti buka puasa bersama, mari kita berdiskusi bagaimana kita bisa bergotong royong. Pemerintah punya tugas, kami dari komunitas teknis punya tugas, perguruan tinggi juga punya tugas untuk sama-sama kita bergotong royong, berbagi ilmu, menambah ilmu, melipat gandakan ilmu supaya revolusi mental di negeri kita tetap terjaga di era cyber seperti ini. Itu saja mungkin dari kami, semoga pertemuan ini akan bermanfaat. Ternyata juga tetangga di Jakarta. Kemudian Mas Dekan, Mas Owan, kemudian ada para pembicara dan narasumber nanti, ada Mas Sabrang, Mas Leto, panggilannya Mas Sabrang Leto, Mas Katiman, kemudian Mas Fale, dan Mbak Ade nanti selaku moderator, dan tidak lupa juga Mas Abi Widyanta selaku Lurah Sorek ya. Seperti pedang bermata dua, kita bisa mengambil sisi positifnya, itu juga banyak hal yang kita harus sikapi secara kritis, secara hati-hati. Kemudian yang kedua, kami juga sedang mengembangkan sebuah konsep atau mungkin yang lebih tepat kami sedang menamanya sebagai civic competence bagaimana kita ke depan akan mengembangkan konten substan yang katakanlah konten-konten yang bisa membekali kita semuanya, terutama anak-anak muda
tentang bagaimana menjadi warga Indonesia yang civilized, menjadi warga dunia yang civilized, bagaimana kita bisa menggunakan, memanfaatkan digital reality ini dengan berbagai perangkat dan platform yang tersedia dengan cara yang bijak, dengan cara yang bertanggung jawab, sehingga mendorong kita sebagai warga untuk lebih bisa aktif, menjadi active citizen, menjadi warga yang partisipatif, dan sekaligus juga warga yang bertanggung jawab terhadap berbagai urusan publik di negeri tercinta ini. Sambutannya kami persilakan kembali ke tempat. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta Cyber Talk dalam kesempatan siang hari berbahagia ini, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara Cyber Talk siang hari ini. Kami mohon kesediaannya kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kepada beliau Bapak Dr. Wawan Marsudi, berkenan untuk memberikan sambutan pada acara kali ini. Disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sehat Seto. Mas Seto ini bukan sekedar WR, tapi pintar sekali. Kota atau masih mentor. Kegiatan ini disiarkan langsung dari kampus UGM, dan tadi sudah sambutan dari perwakilan Bapak Muhajir Effendi, kemudian sambutan dari Ketua Pandi Profesor Kiri, dan rektor dari UGM juga sudah. Ini perjuangan kita luar biasa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian resmi sudah acara Cyber Ilmu untuk Revolusi Mental di Era Cyber, persembahan dari Pandi Institut bersinergi bersama Sorek Visible UGM Yogyakarta, resmi dibuka. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kebersamaan kita siang Alhamdulillah, hari ini. pembukaan sudah selesai, tapi kita mengorek, ingin tahu dulu kenapa Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP tidak bisa hadir ya. Izinkan saya Waktu Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP menjadi Menteri Pendidikan, pada saat itu begitu boomingnya di Indonesia menyelenggarakan kerjasama Siamolek, koordinator Siameo Center Indonesia, karena beliau ini adalah pemimpin di Asia pada saat itu, dan saya sendiri sempat mengikuti virtual koordinator online training batch keempat yang lulus pada tahun 2019 pada saat Pak Muhajir ini sedang menjadi Menteri Pendidikan pada saat itu. Namun sayang pada acara ini beliau tidak bisa hadir. Sebagai alasannya apa? Kita dengarkan berikut ini. Karena beliau sekarang masih merangkap sebagai PLT Kemenpora. Jadi masih sangat sibuk sekali sehingga tidak bisa hadir bersama-sama kita pada sore ini. Sehingga beliau menugaskan kami, kemudian Pak Sani selaku Deputi 3 untuk bersama-sama Bapak Ibu pada acara Cyber Talk, gotong royong ilmu untuk revolusi mental di era cyber. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur Allah SWT karena kita diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan Cyber Talk ini. Kita dengan UGM sangat intens membangun kerjasama, terutama terkait dengan revolusi mental. Pak Dekan sudah menyampaikan kita akan membuka program khusus namanya S2 terapan revolusi mental. Jadi ini juga sekali mengundang nih para mahasiswa yang berminat mungkin. Mengapa Mas Sabrang atau Neo Leto ini mendapatkan
sambutan begitu meriah dari peserta maupun dari penyelenggara. Perlu diketahui bahwa kalimat di dalam judul pertemuan ini atau Cyber Talk ini mempergunakan kata-kata dari Mas Sabrang itu sendiri. Tahu kan alasannya? Itu barangkali yang perlu kita garis bawahi. Mas Sabrang Mowodamar Manuluh untuk hadir juga bersama kita. Oke, teman-teman semuanya, silakan Mas menempatkan di kursinya. Ini ada 4 orang luar biasa sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Kita akan diskusi. Judulnya sebenarnya agak berat ya. Udah lapar, udah lemes, ngantuk. Kita ngomongin tentang Revmen, revolusi mental gitu. Tapi kita coba buat lebih asik karena kita mengundang orang-orang asik untuk datang di sini, teman-teman. Jadi pertama tadi saya undang Profesor Ova Emilia, tentu semua sudah tahu. Kalau nggak tahu saya jewer. Beliau adalah Rektor UGM, teman-teman semuanya, dan rasanya nggak perlu saya ulang beliau sekolah di mana dan lain sebagainya ya, teman-teman sudah lebih hafal dari saya. Tapi ini ada beberapa yang mungkin nama-nama baru, terutama buat saya. Ini ada Mas Falih yang ternyata adik kelas ya di Sosiologi UGM ya. Sekarang sudah menjadi dosen muda. Beliau orang-orang seni seperti Mas Sabrang ini justru ternyata Mas Falih ini ya, dibanding dengan para mendapatkan gelar PhD dari University of New South Wales di Australia yang tadi disebutkan ya. MA-nya dari Flinders Maka berbahagialah bagi orang-orang yang memiliki bakat ibu. seni. Jadi punya potensi juga jadi rektor. Berpotensi juga jadi rektor nih Mas. Tapi nunggu Mas Warek dulu Mas. Nanti dia sedih. Nah Mas Falih ini sekarang lebih banyak selain Mas mengajar tentunya dia juga melakukan banyak riset. Salah satu papernya pernah saya baca nggak sengaja gitu, menarik sekali judulnya. Urban Happy. Nanti bisa cerita juga ya Mas, kayak nyambung juga dengan tema kita hari ini ya. Miskin tapi bahagia. Gimana itu caranya? Kalau miskin kok tidak begitu bahagia ya. Jadi monggo nanti Mas Falih bisa cerita juga. Kemudian ini yang ketiga, ini Mas Katiman, ini sebenarnya teman saya juga, teman lama di program PNPM Peduli. Dulu saya di ETSU Foundation itu bekerja bareng dengan Kemenko PMK. Dan sekarang ada di sini juga. Mas Katiman ini juga keagama, teman-teman, tapi dari kampus sebelah, dari Fakultas Ekonomi S1-nya. Tapi beliau S2-nya double, jadi S2 yang pertama beliau tuh dari MAP di Visipol. Jadi boleh saya klaim juga sebagai anggota Kabis Polgama. Sebagai sekjen tuh saya selalu menyari, beliau itu Mas Nui ya, Mas Nui Leto gitu. Sekarang viral lagi ya Leto ya. Lato-lato itu Mas, bukan Leto. Letonya kemana Mas gitu, kok kalah sama lato-lato. Ternyata Mas Gamarnya lagi sibuk ngisi seminar. Jadi lupa main musik. Teman-teman, Mas Noi ini kita selama ini kenal sebagai musisi ya. Simbolik ya, yang penulis lagu, beliau bermain musik, beliau menyanyikan sendiri. Dan kita juga tahu beliau juga produser film. Beliau memproduksi beberapa film yang mendapatkan penghargaan. Tapi yang juga sangat unik, Mas Noi ini kuliahnya itu bukan di kuliah musik ataupun film atau yang terkait dengan art. Beliau itu lulusan S1-nya ya, bachelornya itu di University of Alberta di Kanada, di negara yang sangat dingin. Itu mengambil mata kuliah matematika dan fisika. Jadi saya tuh bingung ini mengaitkannya gimana ini, dan mungkin nanti kita akan lebih banyak mengulik-ulik beliau karena beliau juga adalah director dari Symbolic ID. Nah, itu adalah nama-nama narasumber kita pada sore hari ini, teman-teman semuanya. Jadi ini nanti bentuknya talk show, kita akan ngobrol-ngobrol, tapi kalau misalnya ada tayangan apa yang singkat mau ditampilkan untuk memperkuat argumentasi dan menambah menarik diskusi kita, dipersilahkan. Oke, apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, seperti yang disampaikan di pembukaan tadi, beberapa pengantar sudah menyampaikan bahwa diskusi kita ini tentang gotong royong ilmu untuk revolusi mental di era cyber.
tentu kita tahu revolusi mental itu menjadi program nasional yang digagas oleh Jokowi, Presiden Jokowi, tetapi ini juga sebenarnya spirit lama yang sudah dikembangkan lama sekali oleh Presiden Soekarno pada masa itu. Tapi kita lihat apakah revolusi mental ini masih relevan hingga saat ini. Makanya kita akan mengundang dan menggali informasi dan masukan dari para narasumber. Mungkin pertama saya mulai dari siapa ya? Ayo, siapa kira-kira? Apapun istilah yang digunakan, yang paling penting itu adalah realisasinya. Cari kepekan. Mungkin istilah boleh sama. Ibu, walaupun tadi juga ini revolusi mental ini kan dulu memang diisukan zaman Bung Karno yang berhubungan juga dengan Nasakom ya. Di samping juga manfaat dari tapi tentu kalau sekarang digital kan ya, jadi informasi tidak digital ini adalah mungkin. Makin banyaknya orang yang menggunakannya bukan untuk kebaikan gitu. Tapi tadi disebutkan ada misalnya ujaran kebencian menjadi sangat marak, kemudian hoax juga di mana-mana gitu. Bahkan penipuan juga dilakukan melalui aplikasi-aplikasi yang tersebar dan mudah sekali menjadi alat gitu untuk kita semuanya. Nah, peran perguruan tinggi Ibu di dalam situasi yang seperti itu, yang chaos seperti itu, seperti apa, dan kira-kira dalam hal ini UGM ya, mungkin apa yang mungkin pernah diupayakan untuk bisa menjadi bagian dari upaya baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera untuk semuanya yang hadir di sini. Terima kasih untuk undangannya, untuk berbagi. Ini kalau nggak ada Pak W.R. Ari Sucito, mungkin saya juga nggak dicolek ke sini kelihatannya. Tapi tadi menarik ya, pertanyaannya adalah tentang revolusi mental, terus kemudian dikaitkan dengan bagaimana perilaku untuk menggunakan teknologi gitu ya, khususnya kalau misalnya kita sih misalnya HP ya dengan segala macam yang ada di situ. Saya melihat memang suatu kemajuan teknologi itu adalah suatu yang tidak bisa dihindari, dan tentunya kemajuan itu adalah selalu mempunyai dua mata pedang ya. Jadi artinya ada yang itu digunakan dengan positif, tapi juga ada yang digunakan dengan negatif ya. Tentunya pada saat diciptakan harapannya adalah mendapatkan yang positif. Tetapi kan banyak hal gimana pada saat kita sendiri sebagai pemakai, jadi ini yang kita mempunyai, jadi artinya manusia yang akan menggunakan itu tidak disiapkan, maka itu akan menjadi mungkin negatifnya menjadi lebih banyak ya. Jadi kalau kita lihat misalnya HP saja, itu lucu banget gitu kalau kita melihat di keluarga saja, sama-sama di rumah. Kalau zaman dulu nggak ada HP, mencari anaknya ya didatengin ke kamarnya, atau kalau ini kan pakai HP, kamu di mana gitu. Padahal sama-sama di dalam rumah gitu ya. Itu kan aneh gitu ya. Dan itu kan menimbulkan perilaku baru, menimbulkan mungkin kedekatan yang dulu ada itu tentunya menjadi terjauhkan dengan adanya seperti itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu yang mungkin perlu kita perkuat dari sejak awal supaya kita tidak menggunakan teknologi itu secara tidak tepat. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana universitas perannya, saya kira bukan hanya universitas, tapi dimulai dari keluarga menurut saya ya. Karena memang kayak seperti contoh seperti itu kan dari keluarga. Wong ibunya sendiri kalau sama-sama makan, kan sering ya kita lihat sama-sama makan, akhirnya di situ 4 orang semua lihat HP-nya sendiri-sendiri. Bukannya bertemu atau ketemu, bahkan anak-anaknya balita supaya nggak ganggu dikasih HP sendiri atau mungkin dikasih iPad ya supaya nonton sendiri. Jadi artinya hal-hal seperti itu yang sekarang tidak pernah ya. Dulu mungkin kita tidak pernah bayangkan akan terjadi seperti itu, tapi sekarang terjadi. Dan eksesnya semakin banyak ya. Kalau di perguruan tinggi jelas bahwa misalnya sekarang kan banyak anak-anak yang sekolah jauh dari orang tuanya,
dan kemudahan komunikasi itu suatu hal yang bagus, tetapi ternyata juga banyak eksesnya juga gitu ya. Jadi orang tua tidak lagi melakukan pemantauan ketat, bahwa seolah-olah kalau saya udah nelpon, sudah ngasih duit, udah selesai tanggung jawabnya. Tetapi bahwa kedekatan itu harus dibina, gelombang cinta itu selalu harus dipelihara. Itu tidak ada lagi gitu loh. Nah itu kan yang mengerikan. Sampai-sampai ada mahasiswa yang saya nggak tahu tadinya itu waktu saya masih di dekanat, mahasiswa yang 4 semester dia nggak muncul, tapi orang tuanya merasa bahwa dia tuh masuk terus gitu ya. Akhirnya kan kita kasih surat DO. Jadi itu sampai seperti itu. Orang tuanya merasa bayar terus, merasa anaknya pergi terus, tetapi ternyata dia tidak datang ke sekolah dan itu tidak tahu ya. Jadi artinya sampai sejauh itu padahal merasa sudah berkomunikasi ya. Jadi saya kira di sini universitas tentunya sebagai tempat untuk menggali ilmu ya di sini ya, tentunya bukan hanya urusan kompetensi, tetapi universitas itu tempat mendidik, sehingga pendidikan karakter itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan di sini. Nah saya kira kita bisa mulai memberikan kayak semacam mungkin kesempatan-kesempatan, perlakuan-perlakuan kepada para mahasiswa pada saat mereka ada di dalam kampus. Tentunya bagaimana caranya mereka supaya mereka saling dekat, saling peduli, terus kemudian kita sendiri juga peduli, tidak hanya semuanya melalui online atau melalui teknologi, tetapi ada sentuhan-sentuhan manusiawi di situ yang tentunya kita harapkan gelombang komunikasinya menjadi terbentuk ya. Jadi saya kira itu peran dari universitas yang tentunya perlu diperkuat untuk bisa mencegah supaya andai teknologi itu semakin baik, semakin bermacam ragam, tentunya bisa menyiapkan generasi yang akan datang dan kita semuanya untuk bisa menjalankan atau menggunakan ya teknologi itu dengan bijaksana. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin sebelum beralih ke yang lain karena ini nyambung ya, melihat fenomena kerenggangan relasi yang terjadi akibat teknologi gitu Bu ya, yang membuat mau WA anaknya gitu ya, untuk ngajak makan aja pakai WA ya. Saya lakukan kadang-kadang. Itu apakah artinya Ibu secara personal juga menyetujui bahwa ini sudah cukup darurat ya sebenarnya ya. Jadi membangun karakter seperti yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu menjadi masih relevan gitu hingga saat ini ya Bu, sebagai spirit maupun sebagai program nasional gitu. Ya menurut saya masih sangat relevan karena namanya teknologi itu nanti akan berubah terus dan akan berganti terus, dan kalau tadi yang disebut dengan mental itu adalah modal dasar dari kita. Kalau kita nggak kagetan ya, kita mampu melakukan penyikapan terhadap atau beradaptasi dengan baik dan sesuai dengan tuntutan dan masih menjaga humanity dari orang tersebut, tentunya kita tidak akan tergeret untuk menggunakan teknologi itu secara tidak baik. Orang kan sudah ketakutan ya dengan banyak, misalnya kemarin waktu bicara tentang ada VR atau mungkin ya dengan artificial intelligence ya, AI segala macam itu orang mulai gaduh, tapi saya kira tergantung kita bagaimana kita akan menyikapi itu dan itu perlu dipersiapkan. Baik, terima kasih Ibu. Kalau gitu kita beralih ke Kemenko PMK ya. Kemenko PMK ini sebagai leading sektor untuk program revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Jadi tentu selain sebagai spirit supaya ini bisa dioperasionalkan, itu Kementerian PMK punya mungkin policy ya, punya kebijakan, punya program-program yang bisa mengarah ke sana. Nah, saya ingin tahu Mas, sejauh ini bagaimana penilaian dari PMK sendiri ya terkait dengan pelaksanaan gerakan revolusi mental ini, baik secara spiritnya, filosofinya, maupun sebagai program yang memang di dalam kurung itu memang dipaksakan ke semua kementerian gitu ya, termasuk ke perguruan tinggi juga. Gimana Mas?
Baik, terima kasih Mbak Ade. Ini tadi sampaikan Mbak Ade, meskipun saya itu dari fakultas sebelah, tapi lebih akrabnya dengan Visipol. Jadi termasuk istri saya juga lulusan sini dari AN, makanya akrab. Jadi istri saya yang kenal sama orang Visipol, kemudian saya ikut Visipol, bahkan S2, S3, jadi ngarahnya ke Visipol, bukan ekonomi, gitu ya. Jadi, tapi kemudian jadi relevan dengan tugas dan fungsi kemudian ketika kembali lagi setelah sekolah ke Kemenko PMK. Nah, satu poin yang pertama adalah pada saat dicetuskan revolusi mental ini kan kita belum berpikir bahwa mungkin 2-3 tahun belakangan ini kemudian menjadi eranya sangat-sangat cyber gitu ya. Waktu itu kita belum berpikir ada luring daring gitu ya. Nah, pada saat revolusi mental dicetuskan itu masih luring, jadi masih kita berpikir fisik. Nah, sekarang kita berpikir era cyber gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini tadi setuju dengan Bu Rektor, memang masih sangat relevan gitu. Karena mungkin ini aja, dimensinya aja atau eranya aja yang berubah. Sekarang kalau orang Kemendagri bilang itu, kalau kita bicara wawasan kebangsaan dan sebagainya itu pertempurannya, ini orang Kemhan nih, Wantanas. Pertempuran kita sekarang 70% di dunia maya, begitu kira-kira. 30% dunia fisik. Karena eranya sudah berubah. Nah, kami juga menyikapi itu di Kemenko PMK. Kalau program-program yang sejak Pak Jokowi naik itu kan masih sifatnya kita bagaimana merubah mental, tapi eranya masih era belum cyber ya, belum digital. Nah, sekarang di periode kedua ini, nah ini masih, kalau kita lihat di RPJM juga masih menjadi program prioritas nasional yang keempat. Dan impresnya ada, jadi secara regulasi kuat. Nah, kami ini menggagas satu gerakan, karena kan namanya juga Gerakan Nasional Revolusi Mental. Jadi social movement lah, kira-kira begitu. Nah, kami kerjasama dengan semua pihak, termasuk dari Mas Sabrang, dari Symbolic.id, yang sekarang mengembangkan platform khusus, yang intinya adalah bagaimana memenuhi, tadi Pak Deputi sampaikan, memenuhi konten-konten positif, supaya semua algoritma yang ada di media sosial itu semua positif. Jadi hoax terkurangi gitu ya. Kemudian yang paling penting tadi Pak Deputi sampaikan. Jadi karena tingkat keadaban digital ya, netizen kita yang plus 62 ini kan dinilai paling buruk ini. Ya. Nomor 29 dari 32. Artinya kira-kira kalau Pak Prof Yudo tadi bilang kurang ajar lah gitu ya. Netizen kita paling kurang ajar. Nah, kalau di ukurannya digital cultural index kan kita paling tidak beradab. Betul. Di dunia digital ini. Nah, berpijak dari itu kemudian kita menggagas bersama, kita menginisiasi program namanya Gerakan Peduli, Santun dan Tertib Bermedia Sosial. Jadi ini sudah digagas lama, nanti di dalamnya termasuk platform yang dikembangkan oleh Mas Sabrang, yang kami inisiasi juga kerjasama dengan LPDP. Kemudian kami juga sudah bersurat ini Bu Rektor, ada surat dari Pak Menteri, itu ke 3 kementerian. Jadi Kementerian Kemdikbudristek, kemudian Kemendagri, kemudian Kementerian Agama. Nah, isinya macam-macam. Ini sebagai sebuah inisiasi gerakan. Kalau ke Kemdikbudristek ini menyampaikan kepada Kemdikbud supaya menyampaikan ke seluruh perguruan tinggi untuk membuat gerakan ini. Jadi Gerakan Peduli, Santun dan Tertib Bermedia Sosial. Ini nanti bentuknya bisa macam-macam. Tapi kira-kira payung gerakannya itu. Nah, ini juga berlaku untuk di Kemenak. Kemenak kan punya universitas yang berbasis agama banyak, pondok pesantren dan sebagainya, itu kan banyak. Nah, kita bersurat ke Kemendagri juga, karena sekarang di era desentralisasi kan SMP, SMA, SD, PAUD itu semuanya di bawah kendali Kemendagri. Nah, kita bersurat ke sana supaya seluruh sekolah di Indonesia tadi, yang mulai PAUD sampai SMA tadi, itu membuat aksi nyata revolusi mental namanya. Jadi ini juga pesannya Pak Mensesnek. Kebetulan kami ini dengan Mas Falik, dengan Pak Harko pernah sowan ke sana, kemudian juga Pak Mensesnek ke Kemenko PMK. Pesannya satu untuk Repmen ini, buat program yang simple, menyenangkan, tetapi bisa dilaksanakan seluruh orang di Indonesia. Nah, ini tantangannya.
Jadi beliau menggambarkan hal-hal yang simpel-simpel kalau membentuk karakter. Misalnya PAUD, ya bagaimana membentuk karakter yang saling menghormati. Jadi kalau main ya bareng dan bergiliran, itu sudah membentuk karakter. Kemudian karakter tertib, karakter bersih dan sebagainya. Karakter santun, itu anak SD kalau masuk ke kelas bisa menghormat gurunya, bisa salaman, bisa pelukan, bisa tos dan sebagainya. Nah ini membentuk karakter. Nah itu yang dipesankan Pak Mensesnek. Makanya kami di dalam surat itu paling tidak ada beberapa aksi nyata yang kita minta. Jadi beberapa inisiasi ini kita mulai di samping yang sifatnya sistematis tadi melalui program platform tadi, itu juga melalui yang sifatnya action kecil-kecil, simple tapi bikin horeg. Nah ini bahasa khusus Bu, bahasanya Pak Mensesnek itu bagaimana membuat Indonesia horeg. Nah ini nanti kami titip Bu Rektor, ini kalau di perguruan tinggi seluruh Indonesia melakukan something yang itu sifatnya social movement dan bikin horeg, nah itu seperti apa? Nah kira-kira itu Pak Ade yang kita sekarang sedang gagas, terutama di era cyber. Nah itu di luar yang sifatnya tidak cyber ya, jadi kita hybrid sekarang. Oke, terima kasih Mas Katiman. Banyak sekali ternyata ya teman-teman semuanya ya. Ada yang baru dengar nggak tadi informasi-informasi dari Kemenko PMK? Atau sudah dengar sebelumnya? Jujur? Belum. Belum ya, banyak yang belum. Jadi masih PR juga ya sebenarnya bagaimana informasi-informasi penting ini kan sebenarnya gagasan-gagasan yang sangat menarik Mas. Karena kadang-kadang kalau kita lihat di luar ketika ngomongin Revmen itu suka orang tuh cynical. Oh pasti Revmen gitu, jargon gitu loh. Yeah. Jadi ketika tadi disampaikan oleh Mas Katiman itu kan ternyata banyak sekali gagasan yang menarik ya. Inisiasi-inisiasi yang juga sebenarnya sangat praktis gitu dan bisa dimanfaatkan. Nah sekarang lanjut ke Mas Falih. Mas Falih tadi nanggepin pernyataan dari Mas Katiman ya tentang beragam program yang tadi disampaikan ya. Salah satunya gerakan santun dan tertib ya di dunia maya. Gimana kira-kira ini bisa kan jenengan dosen tuh dekat sekali dengan anak-anak muda ya kan. Setiap hari mungkin bergaul dengan anak-anak muda gitu. Jadi komunikasinya lancar lah dengan mereka. Gimana ini bisa di-deliver, bisa disampaikan ke kawan-kawan mahasiswa? Terima kasih Mbak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersinggungan dengan topik revolusi mental ini karena berteman dengan Mas Katiman dalam beberapa tahun. Canberra Network ini. Lalu mengikuti diskusi yang dengan topik ini, ketemu dengan Mas Sabrang, mungkin ini udah ketiga kalinya. Gitu. Dari persinggungan itu saya jadi tahu dan belajar tentang arah dari filosofi dan spirit revolusi mental, antara lain penguatan karakter, lalu penguatan solidaritas, penguatan solidaritas itu empati dan lain sebagainya. Nah, lalu saya coba mengkontekstualisasikan spirit itu ke dalam field yang menjadi bidang keilmuan saya, yakni sosiologi kerja dan topik ketenagakerjaan. Saya punya temuan gitu bahwa untuk jenjang pendidikan tinggi ini Bu Rektor, statistiknya Dikti itu dalam 1 tahun kita menghasilkan hampir 1,3 juta sarjana S1 ya setiap tahun, dan tingkat employability atau segera masuk ke dunia kerja itu cukup kurang dari 50% ya, within 2 years dalam 2 tahun pertama ya. Artinya ada problem employability, masa tunggu dan lain sebagainya. Nah, lalu di statistiknya BPS itu ada konsep yang namanya NEET, not in employment, training and not in employment, education and training. Ya, nganggur tapi dengan karakter tertentu itu tadi ya. Yang perempuan itu karena alasan berumah tangga dan merawat keluarga ya. Yang jumlahnya NEET kita itu 20,something% dari usia produktif. Itu besar loh. Ya, meskipun
kalau pemerintah biasanya ngomong pengangguran kita relatif rendah karena hanya 5,sekian%. Iya, pengangguran. Ya, tapi NEIT nggak pernah disebutkan. Ya, NEIT itu 20 lebih persen, ya, usia produktif. Artinya NEIT itu kan penduduk yang semestinya dia bisa produktif economically, tapi karena situasi tertentu dia tidak bisa produktif. Yang perempuan mayoritas karena berumah tangga lalu memilih merawat keluarga. Ya, yang laki-laki muda ini kompleks sekali. Ya, kompleksnya antara lain yang saya temukan dalam beberapa riset itu kehilangan optimisme. Bahasa desperate ya bahasa Inggrisnya, atau bahasa Jogjanya ngelokro gitu. Bahasa Inggrisnya desperate. Nah, dan ini adalah ceruk populasi yang rawan dengan aktivitas negatif, baik di dunia fisik ya, tawuran, narkoba, premanisme dan lain sebagainya, dan juga di dunia maya yang posting yang nggak jelas atau dan lain sebagainya. Nah, gagasan Mas Sabrang ya dengan simbolik ID, istilah gotong royong ilmu dan lain sebagainya, saya kira menemukan relevansinya di ceruk anak muda itu ya, karena bagaimanapun kita harus mengakui lembaga pendidikan itu kan istilahnya outreach-nya juga terbatas oleh periode waktu pendidikan, dan terbatas dari sisi ini ya, kalau mungkin orang ekonomi nyebutnya human capital approach kan. Ya udah nggak ekonomi lagi. Ya, human capital approach. Padahal anak muda ketika transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja itu dimensinya nggak cuman human capital capability aja, tapi ada misalnya imajinasi tentang hidup yang ideal, masa depan yang ideal ya, life dream, mau menikah apa enggak, mau punya anak atau enggak, mau tinggal di kampungnya atau merantau dan sebagainya. Lalu juga ada dimensi istilahnya itu job aspiration atau karir impian. Nah, karir impian ini kan enggak mudah. Anak muda umumnya untuk mencapai karir impian ini melalui series of transitional job, ya berbagai macam pekerjaan sementara, gitu ya. Dan ini up and down itu di salah satu literatur itu, dalam literatur tentang transition youth to work itu disebut istilahnya diumpamakan seperti orang mengantri dokter di waiting room, ya, dia nggak tahu kapan harus ketemu dokternya, nanti habis itu dikasih resep pergi ke apotek ngantri lagi dan sebagainya. Jadi diibaratkan anak muda dari dunia pendidikan ke dunia kerja itu kayak orang masuk waiting room di rumah sakit gitu. Ya. Nah, topik mengisi ruang cyber dengan konten positif atau bahasa lebih konkret semisal gotong royong ilmu ya, itu menemukan relevansinya dan menemukan urgensinya, yakni menemani dan membantu anak muda, atau bisa disebut salah satunya adalah mahasiswa atau mahasiswa yang sedang mempersiapkan masa transisi ya, untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan di mata kuliah. Ya, kalau MIPA mata kuliahnya sudah pasti begini-begini gitu ya. Nggak ada semisal cari mata kuliah yang kaitannya sama digital marketing ya. Begitu pula yang sosiologi mungkin nggak ada mata kuliah yang kaitannya sama coding gitu, nggak ada. Nah, mungkin istilahnya ruang ketiga ini yang patut kita isi, karena masa depan anak muda kita nggak tahu bakal dapat final career dream-nya itu di mana, itu harus open to many possibilities. Mas Fali, ya. Ruang ketiga itu masih diimpikan, dibayangkan di sini, atau sudah ada contohnya? Ruang ketiga sudah ada, yakni ruang cyber ya. Ibaratnya kalau maksudnya yang memang teman-teman di sini mengelola secara serius. Apakah ini yang tadi disampaikan, yang dikerjasamakan dengan teman-teman di Simbolik itu, atau? Secara terlembaga dan secara sistematis
belum cukup kuat ya. Mungkin kalau di website UGM itu ada apa sih yang channel YouTube Rektor yang tentang semisal knowledge itu ada. Jadi ada tempat berbagi pengetahuan di dalam website ya. Artinya ruang alternatif itu sebenarnya tersedia ya di sini ya, diinstitusionalisasikan gitu. Artinya karena kalau mengikuti ruang alternatif secara liar di luar, itu kan tadi impact-nya kita masih bayangkan seperti itu ya, masih banyak hal negatif yang muncul. Community dan pergaulan itu kan tidak selalu berdampak positif ya orang terlibat letih, tawuran dan sebagainya, ini kan juga community itu tesnya. Tapi ini bagaimana ruang digital ini menjadi ruang pertarungan sekaligus medan perjuangan ya, untuk tadi sharing ilmu, menularkan spirit positif dan lain sebagainya. Sementara nanti mungkin Mas Abang nyinggung Facebook, IG, YouTube itu semuanya desain algoritmanya banyak-banyakan pengikut. Jadi nggak peduli positif atau negatif, yang penting pengikutnya banyak. Nah, itu mungkin lawan tandingnya itu di situ. Terima kasih. Terima kasih Mas Fali. Menarik sekali ya. Memang kalau dosen itu beda. Jadi banyak data yang disampaikan gitu. Banyak challenge juga yang tadi disampaikan. Dan saya pikir ini nyambung sekali dengan Mas Abran ya. Saya kira karena tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Falih tentang adanya simbolik ya. Mungkin adik-adik teman-teman semuanya pengen tahu simbolik itu apa.